Masak atas dulu, masakannya. Aduh. Nyamuknya banyak. Yang jadi nyamuknya banyak tahu enggak? Yang jadi nyamuknya banyak. Nyamuk ini kalau enggak hampir kayak manusia ya, menggigit ya dulu ya. Kamu jangan gigit orang dulu kalau nggak mau saya bunuh gini. Daripada sakit hati, lebih baik sakiti ini. Ya tak mengapa rela aku relakan. Kalau terbakar api, kalau tertusuk durimu di rumah, masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit, lebih sakit. Minum jamu dulu. Jamu galian singset, galian montok, galian gali lubang tutup lubang. Jangan mau digali-gali. Gasnya entek. Hari lengkap Pak urip. Gasnya telah. Kalau nggak dengar arah Mbak. Iya omong nih wis nang. Kau cepetan niku. Jangan sih tak rokok kowe ate ning ndi? Iku cewekmu ah, calonmu mau ah. Cemburuan yo. Ya. Suwun. Ora. Wes iki ya. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar utang. Adik gue manjat ke atas ini. Panjat pinang aja berani gue. Panjat pinang ikut gue dulu panjat pinang. Manjat kelapa aja bisa. Panjatkan doa kan panjat ya, panjatin doa.
Manjatkan doa kehadiran Subhanallah. Ketek kecemplung kalen, timbang golek banguro balen. Itu pepatah mengatakan bahwa ketek kecemplung kalen, timbang golek anguro balen. Kalau punya mantan pacar kayak gitu. Kalau saya sudah nggak mau ketek kecemplung kalen. Untuk bekas mantan suami itu nggak bisa sudah. Kalau mantan pacar masih bisa diperbaiki, mantan suami nggak bisa diperbaiki karena sudah ada pemilik istrinya yang baru gitu. Kalau mantan pacar itu dia masih belum menikah. Kalau mantan suami itu jelas sudah menikah duluan. Jadi saya nggak mau nyari yang baru-baru gitu loh, yang baru belum masuk dalam hidup saya. Ini masak dulu, tahu nggak masak dulu. Ini pegawai teman-teman lah. Saya senang bercanda soalnya orangnya. Mau nggak saya madu? Masa perempuan aja yang dimadu, lelaki mau ndak dimadu sama saya? Ibarat kata nih, ibarat kata kan boleh dong menghayal dikit-dikit, jangan terlalu tinggi nanti jatuh sakit gitu. Maksud gue gitu. Cuma angan-angan, mau nggak? Ibarat kata ini perempuan harus mau dimadu loh ya. Tapi lelaki mau nggak dimadu? Saya kumpulin jadi satu. Di mana giliran kamarnya ini? Ibarat kata kayak gini, ibarat kata nih, itu paling ujung kamar suami pertama, ini paling ujung suami kedua, udah digilir semua, gue tidur sendiri jadinya gitu caranya. Mau ndak? Ibarat kata saya gituin lelaki, jangan perempuannya aja dimadu. Sekarang lakinya mau nggak dimadu? Gitu, adil nggak? Kan adil, jadi ada yang nafkain dua-dua lelaki, ibarat kata kayak gitu. Yang satu suruh kerja, yang satu suruh kerja. Ntar siang gilirannya yang pertama, malam giliran yang suami kedua. Mau ndak digituin? Kan bisa dibagi waktu. Harus adil. Waktu siang sama suami yang ini, kalau kerjanya kantor malam, kamu cari sip yang malam aja. Kalau yang sip ini, kalau dua-duanya barengin gitu. Libur kan sudah libur, tidur bareng-bareng, samping. Mau ndak? Kan nggak mungkin mau ya kan? Mau nggak? Makanya. Soalnya saya tanyakan semua perempuan, siapa sih yang mau madu? Saya gituin. Gue yang harus masuk keran. Ibarat kata, kamu mau ndak mbak dimadu sama pacarmu apa sama suamimu? Sebenarnya kamu ini siapanya? Saya gituin dulu, tanyain dulu. Saya belum jadi istrinya mbak, itu katanya kan. Oh belum istri, jadi masih pacar dong, saya gituin. Ini masih pacar aja, lu mau nggak dimadu sama pacarmu? Saya gituin. Bukan berarti saya diam, saya mau dimadu, katanya gitu. Dia bilang jawabnya, berarti kamu nggak mau kan dimadu? Apa itu poligami mbak? Jadi poligami itu kamu poligami itu dimadu, beristri dua, lakimu mau nggak? Saya gituin, kan saya tanyain dulu. Kamu yang duluan dari yang kedua, kayak gituin. Kamu pacar yang pertama daripada pacar yang kedua, gimana, mau nggak? Saya gituin. Sebelum dipernikahin dua-duanya langsung dinikahin bareng-bareng nih, saya gituin. Mumpung masih pacaran nih, saya tanyain dulu gitu, emangnya siapa yang calon yang dimadu sama saya, katanya.
Coba tanyain lakimu, saya gituin, yang mana perempuan itu yang mau dimadu sama kamu, saya gituin. Dia nggak mau jawab, masih mbak gitu kan. Iya, berarti munafik itu cowokmu. Sakit tahu dihianatin, katanya gitu kan. Kesetiaan saya sakit dihianatin, katanya itu perempuan. Nggak ada yang mau dimadu. Itu yang mau madu itu settingan semua hatinya di dalam YouTube, kayak main-main YouTube, kayak dimasukin konten-konten kayak di apa itu, orang mau madu itu lihat dulu kondisi keuangannya. Sama aja kamu mensengsarakan pasanganmu. Kalau kamu kaya, kondisi keuangannya banyak tuh, kamu nggak dosa karena kamu nikahin anak orang, mencukupi segala halnya, kebutuhannya kayak gitu. Harus bener-bener janda yang tidak mampu, janda orang miskin sekali, yang anaknya tidak punya status, atau cewek hamil duluan kamu nikahin. Biar tuh kadang nikah itu zamannya Rasul itu, nikah itu nggak semuanya istri-istrinya itu ditidurin loh ya, nggak semuanya. Cuma dia memberi status anaknya dia aja biar masuk dalam sebagai bapaknya, itu aja ada. Tapi tidak semuanya dinafkain lahir batin kok. Ada yang tidak, janda yang sudah tua sekali untuk biar anak-anaknya ada yang nafkain dia. Bukan berarti dia dosa, bukan, karena itu dia menjalankan ibadah. Kalau orang sekarang kan menjalankan nafsu bejatnya. Memang kenyataannya, mau bilang halusinasi kamu bilang. Ini dunia, bukan alam barzah ini. Ini dunia kenyataan ini. Di alam barzah aja kelihatan, di alam lain aja sudah nampak. Kayak gitu dulu, hai. Bukan halusinasi loh ya, ini kenyataan sesungguhnya. Yang mana perempuan mau dibagi perasaannya? Nggak ada yang mau kok. Ibarat lelaki juga nggak ada yang mau dibagi cintanya. Siapa bilang lelaki tahan dengan cinta orang yang dia sayangin, berbagi hati dengan orang lain biar hanya sebatas nelpon aja, ataupun sebatas PC-an biasa aja, dia nggak bakal mau dibagi. Tapi ada yang bilang gini, online terus ya, kamu telepon sama siapa? Telepon sama siapa? Kamu kok online terus gitu loh, HB-mu gitu. Online terus kamu ya. Aku aja sama temanku sekarang nggak bisa online ya. Iya, karena pekerjaan saya gituin. Pagi saya sudah bekerja, tidak pegang handphone saya pagi sampai jam 7. Istirahat cuma 1 jam, paling cuma lihat-lihat musik-musik doang, dengerin musik doang. Kalau sudah jam 7 malam baru saya pegang HP. Pegang aja sih, kalau megang aja, tapi enggak untuk teleponan atau enggak, karena dalam komitmen dalam pekerjaan gitu. Biasanya update status, update apa, selfie. Sekarang tidak, karena saya lagi sibuk bekerja, bukan selfie kayak gitu.
aduh, ntar dicuci lagi nih, isi potong-potong. Makanya saya bilang apa, waktu saya paling ya jam 7 sudah selesai pekerjaan, pulang dari tempat pekerjaan di mes udah. Tidur. Gitu, tanyakan dulu. Saya tanyain dulu kalau ngomongin keadilan ini. Kadang orang laki memutuskan duluan tanpa mempertanyakan pasangan yang di rumah itu mau dimadu atau tidak, mau diselingkuhin atau tidak pacarnya gitu. Ngomong sebagai lelaki gentleman gitu, men, gitu. Kalah sama saya lo ya, badah puja asawe dah turun dah, akhirnya melawak akhirnya untuk konten, untuk menghibur masyarakat, kejenuhan dengar lawak-lawakan dramatis kayak gitu. Makanya gue bilang artis ngambil dari sisi kehidupan manusia. Lo yang main yang tenar, orang lain yang disuruh berperan. Kalau gue berperan beneran ini, bukan dramatisan. Nggak ada hubungan dengan artistik ini nyata, ini orangnya, bukan artis. Mereka limited edition, mereka yang dapat job, gue yang menderita. Badah meme Dewa Ratu kan nih maksud nih. Lo ngambil dari perjalanan kehidupan saya ya, yang dulu gue buat ini kadang kehidupan manusia gue buat cerita sakit hati seseorang itu kan campur ya, ada yang orang meninggal bagian produser, ada orang yang meninggal bagian apa aja, lengkap soalnya. Jadi pintar sendiri tanpa di sekolahin kita. Kembali lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesakti-sakti manusia, sehebat-hebat manusia, sesakti-sakti seperti apa, tetap dia mati. Kembali lagi ilmu-ilmunya kepada pemilik sesungguhnya, sama Tuhan. Sudah saya kasih tahu kok, menghalu itu loh. Minum jamu. Sekarang ya, saya bilang apa tuh, rame sampai mobil-mobil melayang ke sini. Sekarang kamu lihat itu bulan itu, kamu lihat titik berhentinya bulan dan langit bumi bergerak ini di mana titiknya? Gitu loh. Nggak usah halusinasi kamu sama saya. Di mana itu langit aja tidak bergerak? Saya masih duduk. Bulan itu tidak bergerak, arah lari-lari kayak kamu itu, lari-lari kayak sepeda motor ngeng ngukuri jalan. Enggak kan? Enggak, orangnya masih duduk di sini. Coba saya gerakan melangkah untuk ke bumi. Bergerak dah langit itu untuk mengiringi perjalanan kehidupan manusia tanpa kamu yang menggerakkan. Saya bukan remote control. Lo kontrol tiap hari, tiap menit, tiap detik, masih nyalain orang. Bebe Dewa Ratu. Engke nih, sudah bongol apa menjadi jelmo? Kamu lihat hidup di kaki bumi, di atas bumi kamu. Itu gerak nggak bumi itu kamu jalankan? Enggak, kamu ngikutin arah saya menjalankan kehidupan. Kamu gerakan hidupmu, kamu jalan sudah. Tetap
saya ya tetap yang menjalankan kehidupan, kamu tetap melakukan kehidupan masing-masing. Bisa dari siapa yang ada di? Orang anak sepeda kok. Dorong teko ta, Andi. Oh. Saya bawa keliling mulai kemarin tuh, matahari, bulan, bintang nggak ada, satelit baru ada. Kemarin keliling ke Sidokarya, beli apa? Lawar, ingin makan lawar, aku kangen makan lawar. Datang dari pertigaan Sidokarya itu, Banjar Tengah, beli lawar. Ingin lawar, saya bilang apa, kehidupan ini sudah kamu jalankan masing-masing, cuma saya ini menjalankan karma dari apa yang kamu lakukan. Diingatkan biar kamu itu tidak akan mengulangi hal perbuatan yang sama untuk merugikan dirimu sendiri gitu. Saya bilang dakwah, selalu mendakwah, saya itu memang tujuannya kayak gitu. Saya bilang saya tuh capek kadang. Waduh, di mana tuh? Wah, keluar semua deh. Bang Mas John, dia bekerja di hotel di Skuter, rumahnya di Nusa Dua sana. Mas John namanya. Orang Kristen. Mas John tuh. Nama itu banyak, nama orang. Nama itu hampir sama.
Nama saya aja pasaran, nama saya aja Dwi itu pasaran kok. Nama pasaran tapi orang beda pasarannya. Nama boleh pasaran, tapi orangnya beda kelasnya gitu loh. Sudah di media, sudah di ini masih menghalu itu orang-orang ini ya. Masih main di belakang layar, tancap loh. Percuma gitu loh. Udah capek gue mak, nggak suka main di belakang layar-layaran. Tujuannya kerja ya kerja, fokus kerja, karena gue nggak ikut layar-layar tancap seperti kamu tancap-tancapan nancap. Sudah selesai. Aduh, parah be. Gue tidur-tiduran sini. Nungguin apa itu kipas angin. Ini kipas anginnya. Aduh dingin maknya. Tidur sini, saya tidur sendiri tuh, mau ABCD, mau belajar, mau sekolah, saya sekolahin lagi tuh, baca 1 sampai 50, dihitung dulu, berhitung terus lo ya, nggak capek-capek ngitungin terus. 1, 2, 3. Masih belajar menulis, mau diajarin menulis lagi? Masih min apa gimana matanya? Ini min plus apa min katarak? Ngomong katarakan ya? itu belajar bahasa Inggris ya kan? A, I, B, C, D, E, F, G, K, L. Iya kan, belajar ini, mau belajar, diajarin lagi. Masih pengen belajar kayak orang dulu aja ya, pakai tasmak, bawa tasmaknya. Dulu orang dulu bawa tasmak ke sekolah biar bisa membaca dan menulis aja, biar tidak dibohongin orang. Biarpun enggak punya ijazah orang dulu, tahu enggak punya ijazah SMK, SMP, STLR sampai S1, S2, STLR jadinya, teler semua otaknya. Z 0 on 2 0 on 2 3 4 5 6 7 8 9 Q R S T U V W X EKS Y. Makanya 46 47 49 49 50 51 million. Makanya mau belajar apa mas bro? Belajar menulis, menggambar, mau apa? Kok mau diajarin tuh loh, belajar terus loh. Saya sudah capek belajar apa lagi? Sudah menjalani kehidupan pahit manisnya kehidupan, saya sudah melait. Kok kamu mau ngajarin ke saya kehidupan apa lagi? Kamu mau ngetes orang seperti apa lagi? Capek kamu nggak ngetes orang. Nggak capek-capek hidupmu aja masih capek kok. Hidupmu sendiri loh masih capek. Membawa beban kehidupanmu sendiri masih capek kok ngetes orang lain loh. Bawa beban kehidupanmu, keekonomian dirimu sendiri. Masalah rumah tanggamu, masalah keluargamu masih banyak. Ngapain ngetes orang? Apa sudah kagak waras semua? Ini orang saya gituin. Nyalain orang, ada orang ngomong gini tersinggung dah. Udah capek deh dengernya gue. Keluar. Capek gue dengernya. Tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Dicikapin, diambil sisi positifnya. Jangan negatif pikirannya. Orang pikiranmu jelek terus lo, gimana mau bener kehidupanmu?
Kalau semua orang sama seperti janda satu ini, bah, nggak ada surga sama neraka, Bung, di dunia ini. Gue berani nyobongin diri gue nggak pernah ngelakuin apa-apa kok. Saya kalau salah mengakui kok, saya salah, iya, saya minta maaf. Saya selalu ngomong kok, karena saya diberi mulut sama Tuhan tuh ngomong. Enggak, jangan pergi, saya gitu. Jangan tinggalkan dia dong. Hidup sama maaf ya Mbak, saya udah pikirkan, nggak usah pergi Nek, nggak usah tinggalkan Mas Suri. Saya nggak mau saya nggak mau melukai sampean. Saya mengundurkan diri. Jangan diundur, maju, perjuangkan. Saya akan menjauhi. Iya, ngomong. Saya bilang apa ya kan, gimana ya namanya, saya kan orangnya nggak gampang ini. Ngapain saya punya rasa sakit hati? Nggak punya saya rasa sakit hati sama seseorang, biarpun orang itu menyakiti saya gimana pun, tapi saya akan membalas kebaikan untuk dia. Untuk tahu nggak, saya dakwain akhirnya, saya ingatkan kayak gini, biar kamu tidak membuat kesalahan hal yang sama. Maaf, udah saya pikirkan, saya sudah lupa kontak, sudah saya kontaknya terima kasih, kontaknya sudah sama mbaknya. Saya sudah lupakan kontaknya. Saya udah blok dan hapus semua kontaknya ya. Baru saya baca dia sudah ngeluarin omongan kontak loh. Saya udah nggak ada komunikasi, saya udah nggak komunikasi biar tidak ada yang saling terluka, nggak melukai perasaan mbaknya. Maaf sebelumnya, maaf ya kalau saya melukai perasaan Mbak. Semoga Mbak bahagia. Semoga Mbak bahagia sama Mas Suri. Mas Suri, tutut. Please deh, ini loh ya. Gimana ya namanya? Dwi itu sendiri, kamu sudah nyadap saya, kalian sudah ngelihat aktivitas saya ya kan.
Percuma, kalian main drama di belakang saya ketahuan dong. Saya nggak pakai sadap-sadapan dan gue nggak pakai nyadap kalian buat apa? Nggak ada untungnya, nggak dapat duit. Duit itu buang-buang waktu kalau mau nyadap orang, tau nggak? Duit itu ngabis-ngabisin tenaga. Kalian ngabis-ngabisin tenaga, ketahuan belangnya semua. Akhirnya nggak usah pakai sadapan. Saya sudah melihat kalian semua tingkah lakunya. Gerak-gerikmu, bekas tanganmu itu saya pegang gini aja loh, Dek, saya sudah merasakan getarannya. Kamu bohong, kamu punya iri. Buang rasa iri itu. Bekas tanganmu, bekas keringatmu aja saya pegang loh. Ini saya nyetrika aja ya, ini becek loh, perempuan ini becek, saya gitu. Makanya gue minum jamu dulu. Saya nggak becek sebenarnya. Wadah, saya soalnya sering ngelihat orang. Nggak usah melihat orangnya pun, saya melihat bajunya, bekas-bekasnya dia itu. Saya pegang gini aja, cedat dari tangan saya sudah saya merasakan, sudah tahu. Nggak usah kamu bersentuhan dengan saya sudah melihat kamu loh. Mana yang tahu nggak? Orang laki yang mana? Kamu lemah deh jadi lelaki, tahu nggak? Saya sudah tahu kalau ini garang, kalau jadi lelaki, tahu nggak? Bisa puas saya sama kamu, tahu nggak? Saya bisa tahu semuanya. Enggak, kamu nggak garang, saya masih ngajak kamu, masih saya ajarin, saya nggak mau. Belum profesional kamu, saya gituin, tahu nggak? Saya tahu duluan, saya mengundurkan diri jadinya. Mana lelaki garang, mana lelaki yang pintar main, mana yang pintar muasin, itu saya sudah lihat dulu. Aduh loyo ya, ini orang loyo, saya gituin. Ini orang loyo nggak sanggup nanganin saya, ini orang, saya gituin. Ekspresinya kurang menggeregetin sama saya, biar saya orang kayak gini loh ya. Nafsu saya besar ngelebihin kayak orang-orang kayak di orang Pantai Ratu Selatan, kayak orang yang masuk dalam orang ilmu-ilmu kayak gitu. Soalnya garang, soalnya saya bukan lelaki saya melihat saya garang. Lelaki kadang garang melihat saya, tapi tenaganya meliut. Kalau saya tenaganya super deal gitu, deal langsung adil gitu, maksudnya. Makanya saya bilang apa sih, aduh parah saya gitu. Ini sambil bercanda ya, tapi jangan diambil sisi positif untuk hal yang lain toh, biar ada hiburan dikit-dikit. Jadi nggak tegang pemikirannya, jadi menyikapi masalah itu gampang, mencernanya gitu loh. Kadang gue sambil bercanda, sambil bertawa kayak gitu, tapi ngomong serius. Tapi ada bercandanya. Kalau yang bercanda kan kamu bisa menyikapi mana candaan, mana yang tidak, kayak gitu. Dan kita harus saling bisa membedakan mana itu yang untuk dibuat bercanda dan mana untuk serius, kayak gitu. Kocok. Arisannya mau keluar. Sudah waktunya keluar, kok nggak keluar nih. Sudah lama ini botol ini. Gue kalau ke teman saya tadi, kalau libur saya kerja, kamu ngojek ya? Aku nggak ada motor, kamu nggak main ke sini? Aku nggak ada motor. Ya kamu ngojek, nanti aku bayarin dari sana. Ya, aku nggak punya uang kalau saya ke sana. Nggak usah dikembaliin uangnya. Saya pinjam 100.000 sama teman saya kemarin pas saya di kerja di lalapan tuh. Maaf, saya belum bisa membayar uangmu ya. Soalnya saya mau ngirit-ngirit buat makan di sini juga. Saya gituin kan. Bekal buat makan di sini biar saya nggak ngerepotin orang. Saya gituin kan. Nggak mau saya ngerepotin orang lain tuh, nggak mau memanfaatkan orang itu, nggak bisa. Karena saya itu tahu diri, kita sama-sama pegawai di sini, sama cari uang susah. Saya nggak mau, saya gituin kalau saya.
Hei. Shh. Kucing. Pergi dia, saya bilang kucing. Makanya saya bilang apa? Nggak usah dibayar, nggak mau, pasti saya bayar. Ntar kamu nggak minjemin saya lagi kalau saya nggak bayar, saya gitu. 100.000 ya kan, nanti ya gajian saya bayar, saya gituin dia. Kalau saya ngomong sama orang kalau punya ini tuh utang tuh, kalau saya belum bisa bayar ya nggak bisa, apa yang saya kasihkan kayak gitu, ibarat kata kayak gitu. Saya tuh nggak jujur soalnya, nggak mau gini-gini kamu buat mainan, soalnya aku percuma, aku capek ya kan ngadepin yang tidak masuk akal dalam otak saya. Makanya jangan menuin memori otak saya dong. Yang tidak berakal itu jangan dimasukkan ke dalam memori saya. Yang baik-baik kenapa yang mau kamu masukin ke memori otak saya berpikir? Kalau kamu kadang lelaki itu tahu enggak kenapa? Terkadang tuh gue tuh sakit hati gue. Kenapa? Cabai lebih pedes, tahu enggak cabai? Kenapa cabai lebih pedes? Lebih pedes dari kata-katamu. Tapi kan enak ya kan kata-kata saya untuk bikin kamu gerah kan, biar kamu itu tobat. Saya capek deh lihat perbuatanmu itu melanggar agama terus, capek gue. Saya gituin, biar saya belum kumpul sama kamu, dari jauhan sudah kelihatan kalau kamu bohong, munafik kan. Kemunafikan, jangan munafik, jangan membalikkan omongan, bersilat lidah. Lidahmu sudah nggak ada tulangnya, masih kamu bersilat lidah. Kalau lidah bertulang kan berbenturan ini lidah sama gigimu, nggak bisa menekuk, nggak bisa gini jadinya ya kan, nggak bisa gini, ini melet gini. Kalau gini terus ada ini nggak bisa ditekuk, gini nusuk ke gini langsung beraduan ini sama gigi, jadi saya nggak bisa gini, orang nggak bisa ditekuk, gimana mau nekuk makannya. Sudah lidah tidak bertulang masih aja bersilat lidah. Itu pepatah mau mengatakan kebenarannya memang sudah. Apa yang harus kalian ingin ketahui? Saya sudah menjawab semua hal loh ya. Kadang gue capek. Ini uang berapa ini? 2.000 perak uang saya tinggal ini. Ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning. Ini uangnya kemarin saya kan ngomong sama di lapas itu, kirimin uang gitu kan, gue kirimin uang Wi, ya transfer ini ke rekening saya, tapi lebihin ya kamu transfer, bayarin ke rekening Mas Aris. Oh kamu main judi slot, saya gitu, iya, tapi lebihin uangnya, kirimnya 50 aja, ini sisa uangnya kemarin 50 dikirimin orang lapas itu, 50 aja, saya enggak minta banyak buat makan. Saya gituin, saya terang-terangan ngomong sama dia, ya udah kamu ambil tuh uangnya, sudah langsung kirimin ke bagian ini judi online, ya udah kamu main judi sana. Masih nelpon lah, katanya mau main judi, ya nggak bisa, saya kepengen ngomong sama kamu kok, sudah saya kasih main judi, kamu masih pengen nelpon saya gituin. Sudah saya kasih waktu, saya nggak bisa loh Wi, saya nyaman sama kamu loh, cuma telepon aja nyaman, aku aja belum nyaman kalau belum bertemu dengan dirimu kenyataan, saya gituin. Cuma dalam handphone doang, gue ngomong sama handphone kayak orang gila jadinya. Kan seharusnya kamu keluar dari sana ya kan, biar saya bersentuhan gituin. Iya nanti kamu saya jemput. Iya, tapi kamu itu ini loh ya, saya gituin. Kamu ndak telepon istrimu, bukan saya pelakor, saya kadang ngingetin dia untuk kembali sama istrinya kok. Enggak, saya aja nggak nyaman sama istri saya. Bertahun-tahun kamu itu kayak gitu sama istrimu, nggak nyaman-nyaman ya, saya gituin. Bertahun-tahun saya kenal kamu loh, 5 tahun.
Saya berteman sama dia 5 tahun kok. Lebih dari 5 tahun pertemanan saya sama teman-teman saya di lapas itu lebih dari 5 tahun. Dia sampai belum keluar loh, sampean. Dari masa tahanannya aja belum keluar. Saya berteman baik, saling jujur dalam partner pekerjaan yang lain dari ini. Saya berteman dia 5 tahunan kok. Kalau untuk menguji seseorang itu salah besar loh. Kamu sudah tahu karakter saya, jiwa saya mulai dari nol sampai dari akhir, kamu sudah tahu sifat-sifat saya, masih menguji saya. Nggak salah tuh. Kadang gini, ayo tes uji aja yuk. Di mana? Saya bawa ke rumah sakit jiwa kalian semua. Tes otakmu, yang waras sama yang gila yang gimana? Kadang polisi membedakan loh, salah membedakan orang yang gila membunuh orang, orang memperkosa orang, dibilang orang gila itu, waras itu orang gila jiwanya sudah harusnya masuk penjara. Itu kamu bilang waras ya dia. Orang bener-bener waras kamu gila-gilakan kadang ya kan? Orang waras nggak mungkin orang itu bekerja memberi nafkah anaknya dan berani mati-matian sampai tangan saya luka semua untuk bekerja nyari uang. Sekarang yang nggak waras itu kamu apa saya? Yang melihat itu kamu, bukan saya. Saya nggak pernah melihatin orang. Saya fokus dalam pekerjaan saya, fokus dalam apa yang saya di depan mata saya. Kamu yang melihatin cara gerak-gerik saya, cara saya nggak pernah ngeliatin orang. Kamu mau kecemplung ke sungai, kayak kamu mau ketabrak, kayak mau ngapain, kayak cuma saya bilang hati-hati di jalan gitu aja udah. Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Rumahmu dekat, jangan keras-keras, nggak mungkin digondol semut itu rumahmu. Jadi hati-hati di jalan, nggak usah kebut-kebutan kayak orang dikejar-kejar jelmo aja loh. Makanya gue nggak pernah ngintai orang, gue waktunya ngorok santai-santai doang. Tuh orang yang diberi rahmat sama Tuhan nggak pernah ada pikiran macam-macam. Kamu yang banyak pikiran macam-macam tentang saya, bukan saya yang memikirkan kamu. Enggak, kamu yang terlalu memikirkan saya macam-macam. Pikiranmu kotor dalam diri saya, ngotori. Udah, saya tinggal dulu, saya mau tidur, melayang ke angkasa luar. Bukan jalan tol ya, bukan jalan tol loh. Bukan di sana ada supermarket loh, di awan-awan ada AC, ada supermarket, ada ini. Badah. Kengken nih. Coba pengen tahu kalau ada supermarket, ada AC di sana, pengen penglihatannya, gue pengen tahu gitu.